dengan kehendak Allah dalam hidup ini. Apapun dalam hidup, kehendak saudara, selalu saya tanyakan, apakah kehendak saya ini sesuai dengan kehendak Allah? Itu yang diajarkan oleh Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara hal yang sangat penting dalam kehidupan itu. Lalu bagaimana kita dapat memahami kehendak Tuhan dan bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Ya, ini sudah kita bahas yang lalu. Saudara, untuk kita dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan, tidak ada hal yang lebih sempurna untuk kita belajar di dalamnya, yaitu kita belajar dari teladan Tuhan Yesus pada waktu berada di bumi, menjelma menjadi manusia. Yesus memang Allah, saudara. Kita mulai, dia adalah Trinitas, satu pribadi dari Allah yang satu. Tetapi mari kita dari tiga pribadi Allah yang esa yang satu itu, anak telah menjelma menjadi manusia, sungguh-sungguh manusia seperti kita ini, dengan darah dan daging, dalam pergumulan sama seperti kita manusia. Tetapi sebagai manusia seperti kita ini, dia mendemonstrasikan, memberikan teladan kepada kita rencana Allah pada waktu menciptakan manusia menjadi gambar dan rupa Allah. Dan Yesus adalah teladan yang sempurna, peta yang sempurna, gambar dan rupa Allah, yaitu manusia, gambar dan rupa. Itu sebabnya kehadirannya sebagai manusia memang dimaksudkan untuk menebus dosa ini, tetapi di samping itu adalah untuk menjadi pola teladan bagi kita semua, karena dia sungguh-sungguh menjadi manusia untuk menjadi teladan buat kita. Itu sebabnya untuk kita dapat memahami dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan ini, tidak ada hal yang lain yang lebih sempurna untuk kita belajar meneladani Yesus Kristus. Terus saya mengajak saudara untuk melihat Yohanes pasal yang kelima, bagaimana Yesus dapat memahami kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah, dan tak sekalipun dia pernah berbuat dosa. Seluruh hidupnya adalah menjalankan kehendak Bapanya. Mari kita baca bersama-sama kembali ayat ini, karena di sini kita akan memahami khotbah hari ini ada di dalam ayat ini yang sangat penting buat kita. Mari kita baca perlahan bersama-sama. Bapakku terus bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja. Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasa sendiri. Ia hanya melakukan apa yang ia lihat dilakukan oleh Bapanya. Sebab apa yang dilakukan oleh Bapa, itu juga yang dilakukan oleh anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dilakukannya sendiri. Malah Bapa akan menunjukkan kepadanya perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi, sehingga kalian heran. Dan ini 3 ayat, tapi saya harapkan akan masuk dalam hati kita hari ini, kita memahami bagaimana memahami dan melakukan kehendak Allah, saudara. Ya. Satu dapat kita garis bawahi, Bapa terus bekerja, telah bekerja, sekarang ini bekerja, dan terus bekerja. Garis bawah itu. Yang kedua, Yesus mengatakan tidak dapat melakukan apa-apa. Yesus tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasanya sendiri. Dia hanya melakukan yang dia lihat dilakukan oleh Bapanya. Jadi di sini sudah rahasia kita mengetahui kehendak Allah. Ia mengamati, melihat yang dilakukan Bapanya, sebab apa yang dilakukan oleh Bapa itu juga yang dilakukan oleh anak. Oleh karena Bapa itu mengasihi anak, maka dia menunjukkan kepadanya, kepada anak, semua yang dilakukannya sendiri, sehingga anak kemudian mengikuti pekerjaan dari Bapanya. Mari kita lihat
hal yang pertama, saudara. Hal yang pertama untuk kita sadari dengan sungguh-sungguh bahwa Bapaknya selalu dan terus bekerja. Ini hal yang sangat penting. Jangan sekali kita berpikir Allah itu menciptakan dunia dan kemudian meninggalkannya dan membiarkan ciptaannya itu berjalan dengan sendirinya. Atau saudara berpikir bahwa Allah itu diam di satu tempat di surga dan dia hanya mengamati dari atas dengan pasif dan dia tidak terlibat apapun di dalam ciptaannya ini. Yesus menegaskan Allah bekerja. Saya harap kita mempercayai hal ini dan saya akan melihat bahwa Allah sungguh-sungguh sedang bekerja. Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang dikerjakan Allah? Kita dapat ringkas. Ciptaannya yang jadi rusak oleh dosa ini, Allah mau menebusnya, Allah mau menyelamatkannya, Allah mau membebaskan dari cengkraman maut kehidupan. Dari ciptaan Allah ini, kehendak Allah adalah untuk menyelamatkan ciptaannya, menebus, membebaskan, memulihkan, menyelamatkan dunia yang tersesat dan dikuasai oleh maut. Dia sedang bekerja saat ini juga. Dia akan terus bekerja. Itulah pekerjaan Allah, saudara. Dan yang berikut, kalau Allah itu bekerja, maka Allah menghendaki untuk melibatkan umatnya, kita semua, di dalam karya pekerjaannya itu. Dan kita baca ayat ini, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saya harap kita semua ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itu karya Tuhan. Ya, itulah karya Tuhan. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan saya lihat di situ, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Berarti kita jemaat Tuhan, yaitu siapapun yang ada di dalam Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan lagi kemudian pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada siapa lagi? Kami, saudara. Kita ini jemaat Tuhan. Jadi kami ini siapa? Saudara dan saya siapa? Utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Sekali lagi, Allah menasihati dengan perantaraan kami. Siapa kita ini? Hanya siapa yang menasihati? Allah, tetapi memakai kita ini. Nah, sekarang mari kita hayati hal ini dengan baik. Allah telah bekerja di dunia ini, dan sekarang ini bekerja dan terus bekerja di dalam dunia ciptaannya ini. Oleh karena kasihnya, Allah sendiri ingin supaya kita, umatnya, memiliki hak yang istimewa untuk menjadi kawan sekerjanya. Saya harapkan nyanyian yang baru dinyanyikan lingkungan 3 mau menyatakan, aku siap menjadi kawan sekerja Tuhan. Saya kerja. Artinya, akulah kawan sekerja Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja terlebih dahulu dalam hidup. Dan kita mau dijadikan kawan sekerjanya, atau duta daripada Allah dalam kehidupan ini. Allah itu berarti bagaimanapun saudara adalah Dia yang senantiasa hadir melakukan pekerjaannya melalui kita. Jadi Allah bekerja melalui kita, itu katanya. Maka mari kita lihat teladan daripada Tuhan sendiri, ya, karena dia adalah peta teladan kita. Yang pertama dari ayat yang tadi kita baca, 3 ayat tadi kita garis bawahi satu persatu. Bapa bekerja, itu diyakini oleh Yesus. Bapa itu bekerja, Allah bekerja, telah bekerja, sekarang bekerja, dan akan terus bekerja. Dan yang kedua, Bapa sekarang memilikiku, yaitu Yesus. Yesus kemudian ikut bekerja bersama dengan Bapanya. Yang ketiga,
Dikatakan dengan sangat jelas, aku tidak melakukan apapun dengan inisiatifku sendiri, tetapi itu berasal dari Bapa. Yang keempat, bagaimana Tuhan Yesus? Aku memperhatikan dan melihat yang sedang Bapa kerjakan. Kan itu yang dikatakan tadi, ya. Aku mengamati, aku melihat Bapa yang sedang bekerja. Dan kalau dia sedang mengamati dan dia melihat dan dia mengetahui yang dikerjakan oleh Bapaknya, masuk ke poin yang berikutnya. Aku melakukan apa yang kulihat, bahwa Bapa itu sedang bekerja di situ, yang sedang dilakukan oleh Bapa. Yang keenam, Yesus tahu bahwa Bapa mengasihinya, Bapa mengasihiku. Dan karena itu dia akan menunjukkan segala sesuatu yang sedang dia kerjakannya. Itu 7 intisari dari ayat yang kita baca. Bukankah itu kembali mengingatkan kepada kita? Mungkin saya akan kembali ke khotbah 2 minggu yang lalu. 7 realitas kita mengalami Allah. Ya, 7 realitas kita mengalami Allah bekerja. Ingat khotbah 2 minggu yang lalu. Dan pada waktu Allah bekerja, ini yang paling penting untuk saudara garis bawah, dia ingin untuk membangun hubungan dengan kita. Dan kalau hubungan itu terjadi, saudara akan segera mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan. Saudara akan lihat Allah berbicara dalam hidup kita, menatakan kehendaknya dalam kehidupan ini. Dan itu akan menjadi krisis kemudian dalam kehidupan kita ini. Apakah kita krisis melihat diri kita sendiri, apa saya pantas, apa saya bisa, dan banyak hal, karena ini membutuhkan adjust yang serius dalam kehidupan kita. Mengganti kehendak kita dengan kehendak Allah dalam hidup. Itu tidak mudah. Yesus anak Allah harus di Getsemani berpeluh seperti darah untuk berkata, kehendak-Mu Tuhan. Itu adjust yang tidak mudah, mengganti kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan kalau kita sampai poin 7, kita mentaatinya, kita akan mengalami Tuhan, dan kita akan menikmati Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan yang hebat. Bukan kita yang sedang bekerja, Tuhan bekerja melalui kita. Itulah experiencing God. Itulah experience. Tuhan bekerja melalui kita. Maka mari kita lihat dengan sangat jelas ya di dalam firman Tuhan. Yesus di dalam banyak hal berbicara mengenai hubungannya dengan Bapaknya. Kita lihat ini Yesus sendiri berkata, Yohanes 7 ayat 16, ajaranku, saya harap ini juga dogma dari gereja kita, apapun dan khotbah dan semua, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Renungkan ini saudara, ini ucapan dari anak Allah Yesus sendiri. Yohanes 8:28, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ini sangat penting buat saudara menjadi pelayan Tuhan. Sudah bisa tahu kehendakku, mauku, ideku, maksudku. Gereja seringkali bertengkar, pecah, bertikai karena ada di situ. Tetapi Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa dalam setiap gerak kehidupannya dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepada. Coba hayati perkataan Yesus ini. Yohanes 10:37 sampai dengan 38. Jikalau aku, semua ini perkataan Tuhan Yesus. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Jadi pekerjaan siapa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Berapa kali ya? Ini saya lihat dikatakan tulis. Tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan.
Jadi dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku. Ya, sekali lagi berapa kali tadi berkata demikian? Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pekerjaan Allah bekerja, Bapa bekerja. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang kita lihat dari Petrus. Ini yang dikatakan Petrus. Kisah Para Rasul pasal 2:22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Semuanya itu dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Yang kamu tahu, yang dilakukan Allah sekali lagi dengan perantaraan Dia. Karena Yesus menyadari dengan sungguh. Saya rasa ini cukup, kalau saya daftar lagi masih banyak, saudara. Sudah cukup buat kita untuk melihat bahwa Yesus menyadari, ini teladan kita, menyadari dirinya tidak dapat melakukan apapun dengan dirinya sendiri. Hanya apabila Bapa bekerja, hanya apabila Bapa bekerja di dalam dirinya, Ia dapat melakukan apapun. Kalau Yesus bergantung kepada Bapanya, maka mari kita bertanya, siapa saya dan saudara dalam setiap gerak dan pelayanan kita ini? Lebih-lebih kita harus bergantung 100% kepada Bapa. Menyadari kita harus lebih-lebih lagi bergantung dan mengandalkan Allah untuk bekerja di dalam dan melalui kita. Itu yang saudara harus minta kepada Allah, supaya Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Kita boleh dipakai Allah menjadi perantara Allah yang bekerja, Allah yang bekerja melalui kita. Allah di dalam kita dan melalui kita bekerja, dan itulah yang dimaksud experiencing God. Saudara mengalami Allah dalam hidup sebagaimana dialami oleh semua nabi Tuhan, sebagaimana dialami oleh Abraham, baik dialami oleh Musa, Daud, Simson, dan teruskan semua experiencing God, bahwa dia melihat Allah bekerja di dalam dirinya dan melalui dirinya. Allah bekerja melalui perantaraannya. Saya harap saudara jangan salah mengerti bahwa saya bicara mengenai step by step bagaimana kita mengetahui dan melakukan kehendak Allah. 7 hal itu hanya dapat kita ringkas, saudara. Inti sehari, yaitu proses itu terjadi dalam hubungan kasih yang intim. Ingat kembali kabar yang tadi saya tunjukkan, poin yang kedua, Allah bekerja. Tapi poin yang pertama yang membuat semuanya akan terjadi adalah hubungan relasi yang intim kita dengan Allah, yang melaluinya kemudian Allah akan bekerja dalam diri kita. Kalau kita tidak memulai, ada banyak orang yang mau, saya ingin tahu kehendak Tuhan yang besar dalam hidup saya, tetapi dia melakukan jalan pintas tanpa dengan membangun hubungan jalinan dengan Allah, tetapi berharap akan beroleh panggilan dalam itu. Dan hubungan kasih dengan Allah itu inti dari semua yang kita bicarakan tadi. Fokus kepada hubungan kasih kita dengan Allah, dan kita akan sampai di dalam experiencing God itu. Tugas kita sebagai hamba, sebagaimana Yesus memberi teladan kepada kita dia menyebut dirinya sebagai hamba Allah dalam kita pun mengikuti teladan dari Yesus ini.
Lakukan dan kerjakan apa yang telah Bapa lakukan. Jadi ini yang pertama tuh. Sebelum kita melakukan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita seperti Yesus, dia harus tahu apa yang dilakukan oleh Bapaknya. Jadi bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Ini kita tahu kehendak Allah. Kalau kita tahu Allah bekerja dan sudah amati Allah ini sedang bekerja apa. Dan kalau sudah tahu Allah bekerja, sedang bekerja karena Allah memang bekerja, sudah segera tahu kehendak Allah dan sudah tinggal masuk ikut dalam pekerjaan Allah itu, saudara. Perhatikan dan amatilah untuk melihat di mana Allah sedang bekerja. Dahulu bekerja, hari ini di sekitar kita dia sedang bekerja. Tapi banyak kita tidak menyadari bahwa Allah bekerja. Yesus hanya mengajar kepada kita, amati itu dan lihat Allah sedang bekerja. Dalam hal apa Allah sedang bekerja? Dan kalau saudara mengerti Allah sedang bekerja dalam kehidupan, kemudian kita akan terlibat di dalamnya. Saya mau ajak saudara untuk melihat hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ada banyak saudara bernyanyi, saya kerja buat Tuhan, di ladang Tuhan, dan mau untuk mengalami Tuhan, terlibat bersama dengan Tuhan. Dan pertama-tama biasanya orang berfokus kepada siapa? Pada waktu pelayanan. Banyak orang saya hubungi, yuk kita ikut pelayanan kepada Tuhan. Apa yang sering kali terjadi? Yang pertama kali fokus dari di mana? Saya rasa diri sendiri. Kemampuanku, talentaku apa ya, karuniaku apa saya ini bisa, saya mau. Saudara berfokus kepada diri saudara, mungkin karunia, mungkin talenta dalam kehidupan kita ini. Lalu saudara baru mencari-cari tugas pelayanan yang cocok dengan saya ini. Bukan begitu? Ya, itu yang sering kali terjadi. Kita mau terlibat dengan Tuhan, yang kita lakukan, saya lihat dia mengamati, cokin saya ini, wah hebat saya apa, saya kemampuan saya apa. Lalu saudara pilih-pilih lalu putusan saya melayani Tuhan dengan pertama-tama berfokus kepada diri kita. Sudah ada banyak orang kemudian akibatnya adalah menjadi frustasi dalam tugas pelayanannya. Dan saya mau ajak saudara, kita bicara karunia rohani itu sudah tidak kali saudara menemukan karunia rohani lebih dahulu dan kemudian saudara baru cari-cari pelayanan. Dalam seluruh Alkitab saudara akan diajar yang namanya karunia rohani, itu berarti karunia supranatural, terjadi pada waktu saudara masuk dalam panggilan, dan dalam panggilan itu saudara melakukan, saudara baru dikejutkan dan heran bahwa saudara diperlengkapi dengan karunia rohani. Kadang-kadang kita membaliknya, saudara. Ya. Jadi kita lihat di dalam firman Tuhan dengan sangat jelas dikatakan bahwa karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu, saudara, adalah manifestasi dari Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja dalam diri seseorang untuk melengkapinya supaya Allah bekerja melalui perantaraannya dalam tugas panggilan yang telah diberikan kepadanya. Jadi umumnya saudara, seorang dengan demikian tidak mengetahui karunia rohaninya sebelum dia menerima panggilan Tuhan dan terlibat dalam panggilan Tuhan. Dan di situ saudara akan menemukan karunia rohani Tuhan. Ketika Allah memberikan tugas panggilannya dan orang itu patuh seperti Musa, dan dia akan tahu betapa banyaknya karunia Tuhan menyertainya yang sebelumnya dia tidak pernah tahu. Tongkat dilempar bisa menjadi ular. Dia baru tahu karunia-karunia rohani supranatural yang heran yang diberikan Tuhan pada waktu dia memulai dengan menjawab panggilan Tuhan. Tidak mulai dengan dia tahu, apa saya ini bisa melemparkan tongkat jadi ular, kalau begitu saya baru mau melayani Tuhan. Tidak. Dia bermula dari ini yang paling penting. Jadi fokus kita yang melayani Tuhan yang paling pertama bukan talenta saya apa, kemampuan saya, hebat saya. Panggilan kita yang pertama, fokus kita kalau kita mau masuk dalam pekerjaan Tuhan adalah panggilan Tuhan. Saya mau garis bawahi di situ. Itu yang terpenting, saudara. Jadi fokus kita pertama-tama adalah panggilan dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan Allah akan bekerja di dalam panggilan kita ini. Bukti dari aktivitas supranatural dari Allah
Itulah biasanya disebut dengan karunia rohani dalam kehidupan kita ini. Seorang yang tidak menerima tugas panggilan, seperti dia akan sukar untuk mengetahui dan melihat karunia rohani di dalam kehidupan. Saya dengar kesaksian dari banyak orang pada waktu dia berkata, "Ya Tuhan, dengan panggilanmu itu." Dan segera dia akan mengalami banyak pengalaman Tuhan. Hal-hal yang ajaib, karunia Roh Kudus muncul dalam kehidupannya. Kalau kita lebih berfokus pada kemampuan dan talenta seperti pada waktu Allah memanggil Musa dipanggil dan dia lebih berfokus kepada dirinya, kemampuanku bagaimana, talentaku bagaimana untuk menerima tugas pelayanan, maka saudara-saudara akan terjadi saudara lebih berfokus kepada diri saudara sendiri daripada saudara berfokus kepada Allah. Itu yang terjadi dengan Musa untuk dirubah oleh Allah agar dia tidak berfokus pada dirinya. Yang pertama-tama berfokus kepada panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi jangan saya katakan, itu tidak mungkin Allah memanggil saya di situ. Itu bukan kemampuan saya. Itu bukan talentaku, gitu ya. Dan saudara kemudian stop, dan saudara tidak mau mencoba, saudara hanya stuck dengan semua yang saudara nilai tentang diri saudara sendiri, dan saudara hanya ada berputar di sekitar itu, dan saudara tidak pernah akan mengalami hal-hal yang baru, ajaib dari Allah, experience dengan God, dengan panggilannya di dalam kehidupan kita ini. Pendekatan kita pada karunia sebelum kita mendengar panggilan Tuhan membuat self-center. Sekali lagi, sedang membuat self-center, berpusat pada diri sendiri, dan ada banyak pelayanan menjadi egois karena kita bukan God-center, tapi kita self-center dalam pelayanan kita. Kita hanya mau berpikir dan mau menerima tugas pelayanan yang cocok, kalau cocok dengan saya. Tetapi ada kalanya banyak panggilan Tuhan saudara belajar tidak cocok dengan kita. Maria berkata, "Mana mungkin? Aku ini masih perawan. Kenapa kau panggil aku menjadi bunda Tuhan? Tidak mungkin. Mustahil." Tapi Musa berkata, tapi Maria berkata, "Fiat, jadilah kehendak." Dan apa yang terjadi? Mungkinkah perawan bisa hamil? Mustahil. Tetapi itu terjadi. Itu experience kan, saudara. Bermula dari panggilan Tuhan, pengalaman di dalam perjanjian lama. Semua pada intinya, mari kita lihat. Ini pola Roh Allah bekerja di dalam perjanjian lama. Nanti kita lihat makin heran pada waktu Roh Kudus dicurahkan buat orang-orang percaya. Ini pola Roh Allah bekerja di dalam perjanjian lama. Yang pertama, Allah memberikan tugas panggilan kepada seseorang. Dan kemudian Roh Allah dianugerahkan untuk memperlengkapinya dan mengerjakan tugas panggilannya. Supaya jangan sampai ada kita terjerumus seperti Simpson. Dia hebat, hakim Allah dengan kekuatan oleh karena Roh Allah. Dia pikir kekuatannya itu datang dari dirinya sendiri. Dan dia tidak sadar pada waktu dia mengubah kehidupannya tanpa mengetahui bahwa kekuatan itu datangnya dari Allah. Roh Allah sudah meninggalkan Simpson, tetapi dia berpikir saya masih hebat dan dahsyat. Dan pada waktu dia diikat, kekuatannya sudah hilang. Dia tidak tahu bahwa Roh Allah itulah kekuatan daripada Simpson di dalam kehidupannya. Itu pola kedua, saudara. Roh Allah dianugerahkan untuk memperlengkapi dan mengerjakan tugas panggilannya. Di situ kata lain, karunia rohani yang heran, supranatural akan terjadi di dalamnya. Dan yang ketiga, bukti dari kehadiran Roh Allah adalah orang tersebut mampu dan efektif menyelesaikan tugas panggilannya. Jadi saya mengajak saudara untuk menggarisbawahi ini menjadi sangat penting. Jadi di dalam perjanjian lama, bahkan sejak dari perjanjian lama pun kita belum masuk ke Roh Kudus dalam perjanjian. Roh Allah yang dibicarakan di dalam perjanjian lama selalu hadir memperlengkapi setiap orang yang sedang melaksanakan tugas ilahi dari Allah, menjawab tugas panggilan dari Allah. Dan Allah tidak memberikan sesuatu sampai karena ada banyak orang yang bekerja untuk Tuhan. Dia berpikir bahwa Tuhan memberi karunia rohani. Apa yang diberikan Tuhan kepada saya? Oh, saya diberi kemampuan
kemampuan ini, something, sesuatu. Tapi kalau sudah baca dalam Alkitab, bukan something yang diberikan oleh Allah, tetapi Allah sendiri, Roh Allah sendiri dianugerahkan buat orang yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi Roh Allah itu sendiri adalah karunia masuk dalam hidup kita ini. Manifestasi daripada kehadirannya itulah yang akan memperlengkapi setiap orang bekerja dengan efektif untuk kemuliaan Tuhan. Roh Allah menyatakan dari kehadirannya dengan memperlengkapi setiap orang untuk dapat berfungsi di tempat di mana Allah menempatkannya. Hasil yang mereka lakukan merefleksikan Allah bekerja. Jadi kalau Simpson itu perkasa mengangkat gerbang begitu beratnya, merobek mulut singa, tali, saya Simpson hebat dan luar biasa. Tetapi dia sedang mendemonstrasikan Allah yang bekerja. Tidak meninggikan manusia. Karena orang-orang Kristen pun saya lihat kalau sudah terjerumus, pendeta dipakai Tuhan menyembuhkan, lalu bukan melihat kepada Allah tetapi menjadi pemuja manusia. Bukan manusia. Kalau sudah lihat hal-hal heran, hamba Tuhan dipakai dengan dahsyat mujizat luar biasa, perhatian kita bukan dia bekerja. Oh, betapa luar biasanya pendeta. Itu demonstrasi Allah yang bekerja. Allah yang bekerja melaluinya. Dan demikian kalau kita sampai ke dalam perjanjian baru, menjadi lebih-lebih lagi ini karuniakan kepada kita jemaat Tuhan. 1 Korintus pasal 12 berbicara mengenai Roh Kudus yang akan memampukan setiap anggota tubuh Kristus kita ini. Saya harap kita masuk dalam visi kita, experiencing God, kita akan menikmati Allah. Itu terjadi dalam jemaat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus ini. Korintus 12 berkata bahwa Roh Kudus akan memampukan tubuh Kristus berfungsi sebagaimana Kristus bekerja di dunia ini. Ayat 7 berkata, tahu gak, dalam perjanjian baru Roh Kudus memperlengkapi setiap anggota tubuh gereja untuk terlibat dengannya. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Mungkin dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari saya akan makin jelas. Untuk kebaikan kita semua, Roh Allah bekerja. Sekali lagi, Allah bekerja. Roh Allah bekerja pada setiap orang secara sendiri-sendiri. Maka dikatakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3, kamu akan menerima karunia Roh. Jadi jangan saya pikir kalau sudah melayani sudah menunggu something, Tuhan memberi something saya harus. Saudara menerima Roh Kudus, itu yang saudara yakini, yang heran dalam kehidupan kita. Dan memang Roh Kudus akan memberikan banyak something dalam kehidupan. Tetapi yang terpenting saudara sadari bahwa kepada kamu akan menerima karunia Roh Kudus itu, Roh Allah itu sendiri adalah karunia di dalam kehidupan kita ini. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Allah bekerja. Allah bekerja di tengah-tengah kita. Amati itu. Ia bekerja untuk membawa keselamatan bagi dunia ini melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas cara bagaimana Yesus mengenal dan melakukan kehendak Bapanya. Dia tahu sebab Bapa mengasihinya, seperti juga Allah mengasihi kita semua. Ia akan menunjukkan apa yang sedang dikerjakannya. Akhirnya bagaimana saya menjadi pendeta? Bagaimana experiencing God saya? Saya tidak seperti banyak yang beruntung mengenal Tuhan sejak kecil dalam kandungan, dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya dilahirkan dari keluarga yang bukan Kristen. Sampai SMP saya lulus, saya belum tahu Kristus dalam hidup ini. Baru pada waktu masuk kelas 1, kelas 2 SMA, di situ saya baru diperkenalkan kepada Tuhan. Dan
Dan yang terjadi di situ, saudara, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, orang melibatkan saya di dalam pekerjaan Tuhan, bersama bersekutu dengan Tuhan. Dan dalam aktivitas dan kegiatan itu, saya ditunjuk untuk menjadi pengurus dari komisi pemuda dan remaja, lalu menjadi sekretaris, lalu menjadi ketuanya. Dan di situ saya banyak diajak oleh pendeta untuk melayani ke desa kemana dan kemana dengan dibonceng sepeda motor, dan saya selalu ikut begitu. Dan pada waktu saya mengamati Allah bekerja, dan saya tahu Allah bekerja dengan hebat, dan saya melihat petuaian itu banyak. Saya datang ke desa ini tidak ada pendetanya, sehingga satu pendeta ini harus ke sana kemari, dan saya diajak naik sepeda motor ke sana kemari. Dan saya tahu tuaian banyak, Tuhan sedang bekerja, tuaian begitu banyak, tapi hamba-hambanya sedikit. Dan sebagai pengurus dari kaum muda, setiap hari Sabtu berkumpul di gereja dan berdoa, dan saya katakan Allah sedang bekerja dengan hebat, menjangkau banyak daerah di desa-desa, tetapi pelayan sangat sedikit. Mari kita berdoa, mari kita berdoa pekerjaan Tuhan. Siapa yang dapat diutus untuk menuai? Mengapa tidak banyak? Mari kita berdoa. Dan dalam persekutuan doa selalu saya duduk dan mengajak teman-teman berdoa untuk melihat ladang menguning, siapa yang akan menuai? Mari kita minta Tuhan mengutus utusannya. Dalam hati saya setiap kali berdoa, kenapa kamu berdoa untuk orang lain? Kenapa kamu tidak menyerahkan diri? Kenapa kamu tidak dipakai untuk menuai? Kenapa kamu hanya mau minta berdoa, tuai menguning untuk mengutus orang? Kenapa bukan kamu? Itu selalu muncul setiap kali saya diajak ke sana, pulang Tuhan doa, mari kita berdoa. Ladang sungguh-sungguh menguning, mari kita berdoa untuk utusan Tuhan. Dan setiap kali saya berturut dengan teman-teman, suara itu muncul kembali. Tuhan berbicara melalui apa yang sedang diagar. Kalau kita mengamati apa yang sedang dikerjakan oleh Allah, saya akan dengar sebentar saja, kalau sudah tahu, oh Tuhan sedang bekerja di sini. Dan saya akan masuk dalam pekerjaan Tuhan itu. Dan di situ kemudian saya menangis dan berkata, pakai aku Tuhan. Nah, saya berdoa, amati Allah bekerja di tengah-tengah kita, ya. Tuhan memberkati kita.